Shalom, selamat hari Sabat. Syukur kepada Tuhan, secara pribadi saya boleh bertemu dengan saudara-saudara yang ada di Jemaat Risdaf, dan terima kasih juga kepada Jemaat Tuhan, Jemaat Risdaf yang boleh mengundang saya, Pendeta Jemaat, Pendeta J. Sangari, melalui saudara Friend Sangari boleh menghubungi saya dan dapat berbicara di Sabat yang indah ini dari firman Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang istimewa ini. Oleh karena saya merasa sangat istimewa, karena ini kali yang pertama saya boleh berbicara dengan saudara-saudara yang ada di Jemaat Risdaf. Dan walaupun kita berbeda jarak yang cukup jauh, tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan yang saya akan bawakan di Sabat ini boleh menguatkan iman kerohanian kita semua, saudara-saudara yang ada di Jemaat Risdaf, begitu juga dengan saya pribadi di tengah-tengah pandemi virus corona yang melanda dunia. Dan judul firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara yang ada di Jemaat Risdaf, judulnya adalah Who am I? Ini merupakan pertanyaan, siapa saya? Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat jarang. Apalagi pertanyaan ini tidak ditanyakan oleh orang-orang yang waras pikirannya. Biasanya pertanyaan ini mungkin ditanyakan oleh orang-orang yang tidak waras. Karena dia lupa, dia tidak tahu siapa dirinya. Tapi bagi saudara-saudara yang pikiran masih waras, masih bagus, tentunya kita mengenal siapa diri kita, siapa saya sebenarnya. Tetapi kalau kita menghubungkan di dalam kehidupan kerohanian kita, sebenarnya pertanyaan ini, who am I, siapa saya, ini sangat penting kita selalu pertanyakan di dalam hati kita masing-masing. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dimanapun kita bergaul, di tempat mana kita berada. Sebagai orang Kristen, pertanyaan ini mungkin salah satu pertanyaan yang penting yang selalu kita harus pertanyakan di dalam hati kita masing-masing. Who am I? Siapa saya? Sesuai dengan ayat tema yang boleh kita baca, saudara-saudara yang ada Alkitab di rumah, saudara boleh membuka Alkitab saudara di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara membuka Alkitab saudara-saudara, ada kata yang saya garis bawahi di sana, yaitu ciptaan baru atau baru. Jadi ciptaan baru atau baru itu. Di dalam Alkitab, kalau kita membaca perjanjian baru, jadi 2 Korintus 5 ayat 17 ini ada di perjanjian baru. Nah, kalau kita kembali kepada tulisan awal perjanjian baru, yaitu tulisan bahasa Yunani, kata baru ini sebenarnya ada dua kata yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi baru. Kalau dalam bahasa Yunani ada dua kata, yang pertama adalah kata neos. Saya catat di sini, kata neos berarti yang merujuk pada sesuatu yang baru saja dibuat, namun sudah ada yang serupa sebelumnya. Dan kata yang kedua yang diterjemahkan menjadi kata baru dalam bahasa Indonesia, kata Yunaninya adalah kainos, yang berarti sesuatu yang dibuat tanpa ada yang serupa dengannya sebelumnya. Nah, setelah saya melihat ayat tema kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, kata yang dipakai, kata baru yang dipakai di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 adalah memakai kata kainos, yang berarti sesuatu yang dibuat tanpa ada yang serupa dengannya sebelumnya.
Artinya, ketika kita menjadi manusia baru, benar-benar kita menjadi manusia baru. Tidak ada lagi embel-embel di belakangnya. Tidak ada lagi yang mungkin pernah kita kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita buat sebelumnya. Tidak ada seperti itu. Kita memang menjadi manusia yang baru, manusia yang baru, manusia yang telah dilahirkan kembali. Nah, saudara-saudara, siapa saya? Who am I? Siapa saudara? Ini pertanyaan yang kita harus pertanyakan di dalam hati kita sebagai orang Kristen. Saya ini manusia lama atau saya ini manusia baru? Ini yang harus kita pertanyakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali ke zaman orang Israel, siapa orang Israel? Kalau kita membaca dalam Kejadian 12 ayatnya yang kedua, di sana berkata seperti ini, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi, apa tujuan Tuhan kepada orang Israel? Yaitu membuat bangsa Israel menjadi besar, memberkati bangsa Israel, membuat nama mereka masyhur, dan akan menjadi berkat. Nah, kata yang terakhir ini yang mungkin kita boleh garis bawahi. Apakah orang Israel itu sudah menjadi berkat atau tidak? Siapa saudara? Apakah saudara sudah menjadi berkat dimanapun saudara berada atau tidak? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kejadian 12 ayatnya yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham pada waktu itu, Tuhan belum menunjukkan secara pasti tempat yang harus Abraham tuju. Tuhan hanya berkata kepada Abraham, pergilah dari tempatmu itu atau dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Butuh iman untuk hal-hal seperti itu. Nah, kenapa Tuhan menyuruh untuk Abraham pergi? Nyonya White mengomentari di dalam Sejarah Para Nabi Jilid 1 halaman 136, Nyonya White berkata di sana seperti ini. Setelah tercerai berainya manusia dari Babel, kembali penyembahan berhala merajalela hampir di segenap bumi ini. Dan Tuhan akhirnya membiarkan orang-orang berdosa yang keras kepala itu mengikuti jalan mereka yang jahat. Sementara ia memilih Abraham dari garis keturunan Sem dan menjadikan dia sebagai pemelihara hukumnya bagi generasi-generasi mendatang. Abraham telah dibesarkan di tengah-tengah tahayul dan kekafiran. Sedangkan rumah tangga bapaknya yang olehnya pengetahuan akan Allah telah dipelihara, menyerah kepada pengaruh-pengaruh yang menyesatkan yang ada di sekeliling mereka. Dan mereka melayani dewa-dewa lain, gantinya Tuhan. Tetapi iman yang benar tidak dibiarkan untuk jadi musnah. Nyonya White menulis di dalam Sejarah Para Nabi Jilid 1 halaman 136 ini, dia menulis bahwa di zaman Abraham pada waktu itu, keluarga Abraham, di mana banyak di antara mereka, orang-orang di sekitar Abraham, sudah banyak menyembah berhala. Mereka tidak takut Tuhan lagi. Mereka tidak memelihara hukum Tuhan lagi. Sehingga Abraham disuruh keluar dari tempat itu, untuk supaya Tuhan dapat menjadikan Abraham menjadi orang yang dapat memelihara hukum dari generasi Abraham sampai kepada keturunannya selanjutnya. Dan ini menjadi tujuan Tuhan bagi Abraham. Oleh karena Tuhan melihat bahwa Abraham harus keluar dari tempat tinggalnya, supaya dia dapat terpelihara di dalam iman
kerohaniannya. Nah, apa yang dilakukan orang Israel? Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 371, Nyonya White berkata, dengan penuh kerinduan mereka menunggu kembalinya Musa. Oleh karena selama berada di Mesir sudah terbiasa dengan ilah-ilah yang diwakili oleh benda-benda, maka sukarlah bagi mereka untuk berharap kepada satu pribadi yang tidak kelihatan. Dan selama ini mereka telah bergantung kepada Musa untuk menguatkan iman mereka. Sekarang ia telah diambil dari antara mereka. Selama waktu menunggu, sebenarnya ada kesempatan bagi mereka untuk merenung-renungkan hukum Allah yang sudah mereka dengar itu, dan untuk menyediakan hati mereka dan menerima kenyataan yang lebih jauh yang dapat diberikannya kepada mereka. Mereka tidak mengambil waktu untuk hal itu, dan andai kata mereka telah berusaha mencari pengertian yang lebih jelas akan tuntutan-tuntutan Allah dan merendahkan hati di hadapannya, mereka akan terlindung dari pencobaan. Tetapi mereka tidak melakukan hal ini, dan dengan segera mereka pun menjadi lalai, tidak berhati-hati dan menjadi jahat. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, disuruh Tuhan untuk menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai. Musa meninggalkan orang-orang Israel. Dan oleh karena orang Israel sudah terbiasa dengan melihat sosok, mengikuti sosok yang ada di depan mereka, yaitu sosok Musa. Mereka sudah terbiasa ketika mereka di Mesir, ada berhala-berhala yang mereka lihat di depan mata mereka. Ketika Musa menjadi menjadi sosok yang mereka harus lihat setiap hari, setiap saat, ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, orang Israel ini menjadi kebingungan. Tidak ada sosok lagi yang mereka lihat. Mereka menjadi lupa akan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Mereka terbiasa dengan ada Musa di depan mata mereka. Tetapi kali ini Musa tidak ada. Sehingga Nyonya White berkata bahwa orang Israel, mereka menjadi bingung. Apa yang mereka harus lakukan? Karena kehilangan sosok. Sehingga mereka harus ada sosok di depan mereka. Mereka harus membuat patung untuk mereka sembah, menggantikan Musa. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka sementara menggantikan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Oh saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kadang kita menjadi sama seperti orang Israel. Kita lupa bahwa kita ini sebagai manusia baru, kita ini ada di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, sehingga kita menjadi lupa bahwa Kristus sementara berada di tengah-tengah kita. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Musa tidak hadir bersama-sama dengan orang Israel kebingungan. Dan kadang-kadang kita merasa kebingungan ketika tidak ada sosok yang menjadi panutan kita. Contohnya mungkin kalau pendeta, ketika pendeta tidak datang ke rumah saudara, mungkin saudara kebingungan. Saudara merasa bahwa saya butuh doa pendeta. Tapi kita lupa bahwa kita harus berdoa pribadi. Ketika seorang pendeta, ketika seorang pelayan, ketika seorang ketua jemaat, atau majelis jemaat, atau diakon-diakones yang tidak datang di rumah saudara, saudara mulai kebingungan, dan mungkin saudara mulai pikiran negatif kepada hamba-hamba Tuhan ini. Yang pada akhirnya saudara menjadi bingung seperti orang Israel. Tapi saudara lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan yang menemani saudara 1 kali 24 jam. Seperti orang Israel, mereka lupa kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. 1 kali 24 jam. Membuat orang Israel ini bingung. Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 374. Betapa sering pada zaman kita ini cinta kepelesiran ditutupi dengan satu bentuk peribadatan. Satu agama yang mengizinkan manusia sementara mengadakan upacara kebaktian untuk menyerahkan diri kepada pemanjaan, hawa nafsu, dan sifat mementingkan diri.
adalah sangat menarik kepada orang banyak sekarang ini seperti pada zaman Israel. Saudara-saudara, di zaman Israel, cinta kepada kepelesiran, memang mereka beribadah. Memang mungkin mereka ada bersama-sama dengan Musa. Mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi rasa cinta kepada kepelesiran ini membuat mereka lupa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak tahu lagi jati diri mereka. Tidak ada lagi pertanyaan yang ada di dalam pikiran mereka. Siapa saya? Saya ini adalah orang yang dituntun Tuhan. Sehingga kepelesiran ini mempengaruhi kehidupan orang-orang Israel. Sehingga ketika Musa tidak ada di tengah-tengah mereka, orang-orang Israel ini menjadi bingung. Dan mereka memilih untuk mendirikan patung, untuk menjadikan dewa-dewa untuk mereka sembah selain Tuhan. Inilah keadaan orang Israel dan inilah keadaan kita sekarang ini. Kita menjadi lupa dengan kehidupan kita. Kita menjadi lupa siapa saya dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi bingung, ketika kita menjadi risau, kita mulai mencari tempat, mencari benda, mencari segala sesuatu yang dapat membuat kebingungan kita itu hilang. Dan keadaan itu terjadi saat ini. Di tengah-tengah COVID-19 ini. COVID-19 yang melanda dunia. Banyak orang yang bingung. Banyak orang yang resah. Banyak orang yang mencari supaya kebingungan dan keresahannya ini boleh hilang. Termasuk kita orang-orang Kristen. Kita menjadi lupa siapa kita. Apa yang Tuhan telah buat di tengah-tengah kehidupan kerohanian kita semua. Kita lupa semuanya itu. Sehingga kita mulai mencari hal-hal yang dapat menyenangkan hati kita. Mungkin kepelesiran, mungkin hura-hura, dan lain sebagainya. Kita jadi lupa berdoa. Kita jadi lupa membaca firman. Kita menjadi lupa akan sosok Tuhan yang telah menuntun kita di dalam kehidupan kita. Keluaran 32 ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi siapa yang berdosa kepada Tuhan? Ketika orang Israel, mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Tuhan berkata bahwa akan kuhapuskan namanya dari kitab. Saudara-saudara, hati-hati dengan kita semua. Ketika kita lupa jati diri kita. Ketika kita tidak bertanya dengan kehidupan kita. Who am I? Siapa saya? Jangan-jangan oleh karena keadaan kehidupan kita. Sehingga Tuhan menghapus nama kita di dalam kitabnya. Saudara-saudara, pengharapan kita akan menjadi sia-sia ketika nama kita tidak lagi tercatat dalam buku kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, kenapa kita menjadi orang Kristen? 2 Korintus 5 ayat 14 berkata di sana seperti ini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi saudara-saudara, ketika Kristus mengasihi kita, Kristus mati untuk kita. Artinya, kita juga harus meninggalkan kehidupan lama kita. Kalau kehidupan lama kita, cinta dengan kepelesiran, cinta dengan hura-hura, apalagi kita tinggal di kota besar, banyak sekali hiburan-hiburan yang menggantikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kerohanian kita. Maka saudara-saudara, kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang sejati. Siapa saya? Who am I? Kita adalah orang Kristen. Di mana Kristus telah mati untuk kita. Di mana Kristus telah menebus kita. Sehingga kita harus menjadi manusia yang baru. Manusia yang hidup sebagai manusia yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, kata Kristen ini
Kalau kita melihat sejarah dari Alkitab, dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 26, ini adalah pertama kali kata Kristen ini muncul. Sebenarnya, kata Kristen ini di zaman itu merupakan kata ejekan. Kenapa? Karena ada orang-orang, kelompok orang-orang percaya, diejek oleh orang-orang yang tidak percaya. Oh, mereka siapa? Mereka Kristen. Kristianos dalam bahasa Yunani. Tetapi di zaman saat ini, kata Kristen ini merupakan kata yang sangat sakral bagi kita. Ketika ada orang berkata, dia itu Kristen, tapi kelakuannya tidak seperti orang Kristen, menjadi satu hal yang sangat memalukan. Artinya, kita lupa bahwa kita ini adalah orang Kristen. Kita ini adalah orang yang ditebus. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan kehidupan kekal. Tetapi oleh karena keadaan dunia, kadang kita menjadi lupa siapa diri kita. Kita menjadi lupa bahwa kita ini orang Kristen. Dan untuk menjadi orang Kristen, 1 Yohanes 2 ayat 4 berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar mengenal Tuhan. Dan di dalam kita mengenal Tuhan, kita menuruti semua yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau kita berkata kita mengenal Tuhan, sedangkan kita tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan, bagaimana kita mau disebut orang Kristen? Mungkin orang akan bertanya kepada kita, siapa dia? Oh, dia orang Kristen. Kenapa orang Kristen seperti itu? Apalagi kalau sudah berbicara siapa dia? Oh, dia orang Advent. Kenapa orang Advent seperti itu? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang terjadi, yang ditanyakan oleh banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga pertanyaan ini juga mungkin kita harus tanya dalam hati kita. Siapa saja? Siapa saya? Saya adalah orang Kristen. Saya adalah orang yang ditebus. Saya adalah warga negara sorga. Dan kehidupan itu yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai orang Kristen. Lebih jauh lagi Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Siapa saya? Saya adalah manusia Kristus. Kristus ada di dalam saya. Kehidupan kita bukan kehidupan kita sendiri yang kita hidupkan, tetapi kehidupan Kristus yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kerohanian kita. Sehingga pertanyaan UMI ini harus sering kita tanyakan dalam hati kita. Ketika kita bekerja, ketika kita berada di tengah-tengah pergaulan di masyarakat. Jangan sampai saudara-saudara, ketika kita datang ke tengah-tengah pergaulan di masyarakat dalam pekerjaan, orang akan berkata, "Napa? Ini dia, sudah datang lagi ini orang." Dalam orang Manado bilang, "Napa dia? So datang lagi ini orang ini." Tidak menjadi berkat di tengah-tengah keadaan hidup orang banyak. Sepertinya kehadiran kita menjadi kutuk bagi orang banyak. Saudara-saudara, Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Karena bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita semua. Oleh karena kita ini manusia baru, manusia yang telah ditebus, dan kita harus hidup seperti Kristus. Oleh karena Kristus ada di dalam kita. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi saudara-saudara, kita harus sangkal diri. Mungkin keadaan hidup kita, keberdosaan kita sering mengantui kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang Kristen,
Kita dituntut untuk hidup seperti Kristus. Dan mungkin saudara rasa susah, rasa setengah mati. Tapi itulah keadaan hidup kita sebagai orang Kristen. Kita harus menyangkal diri kita. Oleh karena kita telah ditebus, kita mau mengikut Kristus, menjadi manusia baru. Kita harus menyangkal diri, menjadi orang Kristen yang sejati. Inilah keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen harus hidup seperti Kristus. Kita tidak bisa lagi hidup seperti manusia lama kita. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini tuntutan bagi kita sebagai orang Kristen. Kita dapat mengetahui jati diri kita. Siapa saya sebenarnya? Saya orang Kristen, saya orang Advent, saya harus hidup sebagaimana Kristus. Roma 6 ayat 1 sampai 4 berkata di sana demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, ketika kita menerima baptisan, kita mengikuti Yesus, kita masuk ke dalam air, kita ditenggelamkan. Ketika kita keluar dari dalam air, kita menjadi manusia baru, sama seperti Kristus yang pernah Kristus lakukan. Ketika kita menjadi manusia baru, artinya kita memiliki pengharapan kehidupan kekal. Oleh karena Kristus telah menebus kita. Sehingga saudara-saudara, kita harus terus mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Kita ini adalah anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kebagian sejati halaman 108, Nyonya White berkata di sana, anak-anak Allah dipanggil untuk menjadi wakil-wakil Kristus, menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Sebagaimana Yesus telah menunjukkan kepada kita tabiat Bapa yang sejati, demikian pula lah kita menyatakan Kristus kepada satu dunia yang belum mengenal kasih-Nya yang lembut dan ramah itu. Sebagaimana engkau menyuruh aku ke dalam dunia ini, kata Yesus, begitu juga aku menyuruh mereka itu ke dalam dunia. Aku di dalam mereka itu dan engkau di dalam aku. Supaya isi dunia ini mengetahui bahwa engkau menyuruh aku. Yesaya 17 ayat 18 dan 23. Rasul Paulus berkata kepada murid-murid Yesus seperti ini. Maka nyatalah kamu menjadi surat Kristus yang ditulis oleh kami, yang dikenal dan dibaca oleh orang sekalian. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kita ini adalah surat-surat Kristus. Kita ini adalah alat-alat Tuhan. Sebagaimana Kristus disuruh oleh Allah melakukan hal-hal baik, begitu juga dengan kita. Kristus menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya orang lain dapat mengenal siapa Kristus sebenarnya melalui kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Orang-orang Kristen ditentukan menjadi pembawa terang dalam perjalanan menuju sorga. Terang yang dipantulkan mereka kepada dunia ini adalah terang yang bersinar atas mereka dari Kristus. Kehidupan dan tabiat mereka hendaklah demikian rupa supaya melalui mereka orang-orang lain dapat satu konsep yang benar dari hal Kristus dan dari hal bakti kepadanya. Kebahagiaan sejati halaman 109. Jadi saudara-saudara,
orang harus mengenal Kristus lewat kita. Oleh karena orang harus mengenal Kristus lewat diri saudara dan saya, sehingga pertanyaan ini harus ada selalu di dalam hati kita. Ketika kita pergi bekerja, ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita, pertanyaan ini yang harus selalu saudara tanyakan. Who am I? Siapa saya? Dan pertanyaan ini harus saudara jawab. Siapa saya? Who am I? Saya adalah murid Kristus. Saya adalah manusia baru. Saya adalah orang yang telah ditebus. Saya ini adalah warga negara sorga. Sehingga kehidupan Kristus akan selalu hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga orang dapat mengenal Kristus di tengah-tengah kehidupan kerohanian saudara dan saya. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, saudara dituntut menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Dimanapun saudara pergi dan berada, saudara harus menjadi berkat. Saudara harus menampilkan Kristus di tengah-tengah kehidupan saudara. Sehingga ketika saudara hadir di tengah-tengah masyarakat, orang lain akan merasa diberkati oleh karena kehadiran saudara. Oleh karena mereka merasa bahwa Kristus hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.